Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Syawani Putri dengan NIM 240020057. Di sini saya akan mereview materi dari tugas akhir digitalisasi dan perpustakaan dengan dosen pengampu Dr. Lasri MPD. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya perpustakaan agar dapat memberikan layanan informasi yang efektif dan efisien kepada pengguna. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan dalam mendukung kegiatan belajar, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Konsep perpustakaan sekolah adalah unit layanan pendidikan yang menyediakan berbagai sumber belajar dan informasi untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Fungsi perpustakaan sekolah yaitu yang pertama fungsi pendidikan, yang kedua fungsi informasi, yang ketiga fungsi rekreasi, yang keempat fungsi sosialisasi dan interaksi, dan yang terakhir yaitu fungsi dokumentasi dan arsip. Jenis-jenis bahan pustaka seperti buku teks, buku referensi, majalah dan jurnal, surat kabar, dan bahan audiovisual. Manfaat perpustakaan sekolah yang pertama yaitu mendukung proses pembelajaran, yang kedua meningkatkan minat dan kebiasaan membaca, yang ketiga menjadi pusat informasi dan sumber belajar mandiri, dan yang terakhir yaitu menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya kita masuk kepada sejarah perpustakaan. Yang pertama yaitu sejarah perpustakaan dunia. Terdapat pada masa kuno, masa Yunani dan Romawi, abad pertengahan, zaman Renaissance dan modern awal, serta zaman modern. Yang kedua, sejarah perpustakaan di Indonesia. Terdapat pada masa praaksara dan tradisional, masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, masa kolonial Belanda, masa kemerdekaan, dan yang terakhir yaitu pada masa modern dan digital. Selanjutnya kita masuk kepada dasar hukum perpustakaan sekolah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, merupakan landasan hukum utama penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mengatur standar sarana dan prasarana sekolah atau madrasah. Yang ketiga, kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan perpustakaan sekolah. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, yaitu mengatur standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah. Serta yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014, merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Dan yang terakhir yaitu Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 mengatur Standar Nasional Perpustakaan SNP untuk SD atau MI. Dan selanjutnya masuk kepada ketepatan dalam mengungkapkan perencanaan perpustakaan. Perencanaan perpustakaan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pengelolaan perpustakaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Perencanaan ini melibatkan serangkaian kegiatan yang sistematis untuk menentukan arah, tujuan, dan strategi pengembangan perpustakaan. Fungsi perpustakaan yang pertama yaitu menetapkan arah dan tujuan.
yang kedua pengelolaan sumber daya, yang ketiga antisipasi dan pengendalian risiko. Dan tahapan perencanaan seperti analisis situasi dan kebutuhan, penyusunan visi misi dan tujuan, perumusan strategi dan program kerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut, serta penyusunan rencana operasional dan anggaran. Langsung masuk ke penyusunan visi, misi, dan tujuan. Yang pertama yaitu visi. Visi adalah gambaran ideal tentang kondisi perpustakaan di masa depan yang ingin dicapai. Misi yaitu menjelaskan alasan keberadaan perpustakaan dan peran utamanya dalam melayani masyarakat. Tujuan adalah sasaran spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, kita masuk kepada pengorganisasian dan kepemimpinan perpustakaan serta sumber daya manusia atau staf. Prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama yaitu prinsip spesialisasi, yang kedua prinsip kesatuan pemerintah, yang ketiga prinsip kesatuan arah, dan yang keempat yaitu prinsip hierarki, yaitu rantai komando. Struktur organisasi perpustakaan seperti kepala perpustakaan, bagian layanan pengguna, bagian pengolahan koleksi, bagian pengembangan koleksi, bagian administrasi dan keuangan, serta bagian teknologi informasi. Kepemimpinan dalam perpustakaan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan staf serta sumber daya perpustakaan untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu menyediakan layanan informasi yang efektif dan efisien kepada pengguna. Yang pertama yaitu pendekatan kepemimpinan, seperti pendekatan otokratis, pendekatan demokratis, pendekatan pendekatan transformasional, dan pendekatan situasional. Dan yang kedua yaitu kepemimpinan perpustakaan dalam memotivasi. Adalah peran pemimpin perpustakaan untuk mendorong dan menginspirasi serta membangkitkan semangat kerja staf agar mereka dapat memberikan layanan baik kepada pengguna. Selanjutnya, indikator kepemimpinan dalam perpustakaan, seperti kemampuan mengarahkan dan menginspirasi, keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan yang tepat, pengelolaan sumber daya, dan kemampuan membangun tim dan kolaborasi. Selanjutnya, pengangkatan kepemimpinan perpustakaan adalah proses penunjukan atau pemilihan seseorang untuk menduduki posisi pemimpin seperti kepala perpustakaan atau manajer perpustakaan yang bertanggung jawab mengelola dan mengarahkan seluruh kegiatan perpustakaan. Selanjutnya, sumber daya manusia atau staf perpustakaan. Yang pertama yaitu rekrutmen staf perpustakaan. Adalah proses pencarian, seleksi, dan penempatan tenaga kerja yang sesuai untuk mengisi posisi perpustakaan. Yang kedua, penempatan adalah proses menempatkan tenaga kerja yang telah direkrut oleh posisi atau jabatan yang sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan kebutuhan organisasi perpustakaan. Serta yang ketiga yaitu pendidikan, pelatihan, dan magang. Pendidikan adalah proses formal yang memberikan pengetahuan dasar dan keahlian kepada calon perpustakaan, seperti pustakawan atau staf perpustakaan. Sedangkan pelatihan adalah pembelajaran yang bersifat non-formal dan lebih fokus pada peningkatan keterampilan praktis. Serta magang adalah program pembelajaran yang praktis di perpustakaan yang memberikan kesempatan kepada siswa atau calon pustakawan
untuk memperoleh pengalaman kerja. Dan yang terakhir yaitu imbalan dan kompensasi. Kompensasi finansial berupa gaji pokok, tunjangan, bonus, dan insentif, jaminan sosial dan pensiun. Sedangkan kompensasi seperti non-finansial berupa peluang pengembangan karir, pengakuan dan penghargaan, serta fasilitas karyawan. Selanjutnya kita masuk kepada koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan merupakan salah satu faktor utama dalam mendirikan suatu perpustakaan. Dengan adanya paradigma baru, dapat disimpulkan bahwa salah satu kriteria dalam penilaian layanan perpustakaan melalui kualitas koleksinya. Menurut Yulia 2009, koleksi perpustakaan adalah semua bahan perpustakaan yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disebarkan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi mereka. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dikutip oleh Genderong, Gender, yang dikutip oleh Genderang 2010, koleksi adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan akan informasi. Jenis koleksi perpustakaan yang pertama yaitu tercetak. Yang kedua, tidak tercetak. Selanjutnya, kita masuk kepada klasifikasi sistem perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki dalam Prastowo, klasifikasi berasal dari kata Latin yaitu klasis, yang maknanya adalah proses pengelompokan. Artinya mengumpulkan benda atau identitas yang sama dan memisahkan benda atau identitas yang tidak sama. Dalam pandangan lain, Ibrahim Bafadal dalam Prastowo mengemukakan bahwa klasifikasi adalah berasal dari kata classification. Kata tersebut berasal dari kata to classify, yang berarti menggolongkan dan menempatkan benda-benda yang sama di suatu tempat. Secara harfiah, arti klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokan. Ada beberapa pengertian klasifikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip klasifikasi. Yang pertama yaitu klasifikasi buku menurut subjeknya. Yang kedua, klasifikasi buku menurut maksud dan tujuan pengarangnya. Yang ketiga, klasifikasi buku menurut subjek yang paling spesifik apabila terdapat dua subjek yang saling berhubungan, serta klasifikasikan buku yang paling banyak mendapat tekanan dalam uraiannya. Selanjutnya kita masuk kepada katalogisasi perpustakaan. Katalogisasi perpustakaan itu pada dasarnya adalah usaha serius manusia untuk mencegah kekacauan total di antara ribuan buku yang kalau tidak diatur akan jadi tumpukan kertas berdebu. Singkatnya, katalogisasi adalah proses mencatat, mengorganisasi, dan mendeskripsikan koleksi perpustakaan supaya bisa ditemukan kembali dengan cepat dan masuk akal. Tujuan katalogisasi yaitu memudahkan pemustaka menemukan bahan pustaka yang mereka butuhkan, menunjukkan koleksi apa saja yang dimiliki perpustakaan, menghindari kebingungan, duplikasi, dan pencarian yang berujung frustasi, serta mendukung pengelolaan koleksi secara sistematis dan konsisten. Unsur-unsur katalogisasi. Yang pertama yaitu deskripsi bibliografis, seperti data fisik dan isi bahan pustaka. Yang kedua, taju entry, yaitu pengarang, judul, atau badan korporasi. Yang ketiga, klasifikasi, yaitu penempatan berdasarkan subjek, misalnya DDC. Dan yang keempat, penentuan subjek.
Topik utama, isi bahan pustaka. Jenis-jenis katalogisasi. Yang pertama yaitu katalogisasi deskriptif, yaitu fokus pada ciri fisik dan data penerbitan. Yang kedua, katalogisasi subjek, menentukan topik atau tema bahan pustaka. Selanjutnya yaitu pelayanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan merupakan interaksi langsung antara pustakawan dan pemustaka dalam penyediaan akses informasi, baik berupa bahan cetak maupun non-cetak, sesuai dengan aturan dan kebijakan perpustakaan. Jenis-jenis pelayanan perpustakaan yang pertama yaitu pelayanan sirkulasi, pelayanan yang berkaitan dengan peminjaman buku, pengembalian buku, perpanjangan masa pinjam, serta pemberian saksi atau denda keterlambatan. Yang kedua yaitu pelayanan referensi, memberikan bantuan langsung kepada pemustaka dalam bentuk menjawab pertanyaan informasi, menelusur data dan fakta, serta menggunakan koleksi referensi seperti kamus, ensiklopedia, direktori, dan atlas. Dan yang ketiga yaitu pelayanan penelusuran informasi, yaitu membantu pengguna mencari informasi melalui katalog perpustakaan opak, basis data digital, internet, dan jurnal elektronik. Dan yang keempat yaitu pelayanan koleksi digital, menyediakan akses seperti e-book, e-jurnal, repositori institusi, dan perpustakaan digital. Tujuan pelayanan perpustakaan yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan informasi pemustaka, yang kedua mendukung pendidikan, penelitian, dan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan minat baca, serta menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi. Prinsip pelayanan perpustakaan. Yang pertama yaitu cepat dan tepat, yang kedua ramah dan komunikatif, yang ketiga adil dan profesional, dan yang terakhir yaitu keempat berorientasi pada kebutuhan pemustaka. Selanjutnya, peralatan dan bahan-bahan pustaka. Peralatan perpustakaan adalah alat yang digunakan untuk menunjang pengelolaan, pelayanan, dan pemeliharaan bahan pustaka. Yang pertama yaitu peralatan pengolahan. Digunakan untuk mengolah koleksi agar siap dipinjam, seperti komputer dan software perpustakaan, untuk katalogisasi dan sirkulasi, printer, label buku, stempel perpustakaan, kartu buku dan kantong buku, serta scanner barcode. Yang kedua, peralatan penyimpanan. Digunakan untuk menyimpan bahan pustaka, seperti rak buku, rak majalah dan surat kabar, lemari arsip, serta book trolley, yaitu troli buku. Bahan pustaka adalah semua bahan informasi yang dikoleksi dan disediakan oleh perpustakaan. Contohnya yang pertama yaitu bahan pustaka cetak, seperti buku teks, buku referensi, yaitu seperti kamus, ensiklopedia, ataupun atlas. Yang ketiga, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua yaitu bahan pustaka non-cetak, seperti CD atau DVD, kaset audio dan video, mikrofilm, dan mikrofiche. Yang ketiga, bahan pustaka digital, yaitu seperti e-book, e-jurnal, database online, dan repositori digital. Dan yang terakhir itu yang keempat, bahan pustaka khusus, seperti peta, poster, brosur, dan laporan penelitian. Selanjutnya kita masuk kepada perlengkapan dan tata ruang perpustakaan sekolah. Perlengkapan adalah semua alat dan fasilitas yang mendukung kegiatan perpustakaan. Yang pertama yaitu perabot perpustakaan, seperti rak buku untuk menyusun koleksi buku secara rapi, meja baca, tempat siswa membaca
untuk belajar. Kursi untuk kenyamanan pengunjung. Meja sirkulasi, tempat peminjaman dan pengembalian buku, lemari katalog atau lemari arsip, meja dan kursi petugas perpustakaan. Yang kedua yaitu peralatan administrasi, seperti kartu anggota, kartu buku dan kartu peminjaman, buku induk perpustakaan, buku pengunjung, stempel, label buku, dan kantong kartu. Dan yang terakhir yaitu komputer dan printer, jika perpustakaan sudah digital. Yang ketiga, perlengkapan penunjang, seperti papan pengumuman, jam dinding, tempat sampah, AC atau kipas angin, alat pemadam api ringan APAR, dan yang terakhir yaitu CCTV. Tata ruang adalah pengaturan ruang agar perpustakaan nyaman, rapi, dan mudah digunakan. Yang pertama yaitu ruang koleksi, seperti tempat terarak buku yang disusun berdasarkan jenis atau klasifikasi. Rak diberi label agar mudah mencari buku. Yang kedua, ruang baca, dilengkapi meja dan kursi, pencahayaan cukup dan bersuasana tenang, serta bisa dibagi menjadi ruang baca umum dan ruang baca kelompok. Yang ketiga, ruang sirkulasi, tempat layanan peminjaman dan pengembalian buku, biasanya berada dekat pintu. Yang keempat, ruang kerja petugas, digunakan untuk pengolahan buku dan administrasi, sebaiknya terpisah dari ruang baca. Dan yang terakhir yaitu ruang referensi, untuk buku kamus, ensiklopedia, atlas, dan buku rujukan lain. Buku tidak dipinjamkan, hanya dibaca di tempat. Selanjutnya, prinsip tata ruang yang baik. Yang pertama yaitu mudah diakses dan aman. Yang kedua, nyaman dan bersih. Yang ketiga, pencahayaan dan sirkulasi udara baik. Dan yang terakhir yaitu penataan rapi dan menarik minat baca siswa. Selanjutnya, kita masuk kepada konsep dasar dan komponen perpustakaan elektronik atau digital e-library. Perpustakaan elektronik atau digital adalah sistem pengelolaan dan penyediaan sumber informasi dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui komputer dan jaringan internet tanpa harus datang langsung ke perpustakaan fisik. Ciri utama e-library yaitu yang pertama, koleksi berbentuk digital, contohnya e-book, e-jurnal, skripsi digital, audio, video, database online. Yang kedua, akses jarak jauh, yaitu remote access. Pengguna dapat mengakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi menggunakan perangkat lunak, server, dan jaringan. Yang keempat, pencarian cepat dan terintegrasi menggunakan katalog online APA dan mesin pencari. Yang kelima, efisiensi ruang dan waktu. Tidak membutuhkan ruang fisik besar untuk penyimpanan koleksi. Tujuan e-library yaitu mempermudah akses informasi, mendukung pendidikan, penelitian, dan pembelajaran, melestarikan koleksi dalam bentuk digital, serta meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Komponen perpustakaan elektronik atau digital. Yang pertama yaitu koleksi digital, seperti e-book, e-jurnal, skripsi, tesis, disertasi digital. Multimedia seperti audio, video, gambar, dan terakhir database ilmiah. Yang kedua, perangkat keras hardware, server, komputer atau laptop, scanner untuk digitalisasi, media penyimpanan, hard disk atau cloud, dan jaringan internet. Yang ketiga, sumber daya manusia, pustakawan digital, administrator sistem, tenaga IT, dan pengelola konten digital.
Yang keempat, jaringan dan infrastruktur seperti internet, intranet, sistem keamanan jaringan, dan cloud computing. Dan yang kelima yaitu kebijakan dan manajemen. Yang pertama yaitu hak cipta dan lisensi, kedua kebijakan akses pengguna, ketiga standar metadata, yang keempat keamanan dan privasi data. Selanjutnya kita masuk kepada program Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan literasi sekolah adalah upaya menyeluruh dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh warga sekolah, seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, tenaga kependidikan, serta masyarakat untuk membangun kebiasaan dan kemampuan literasi. Tujuan gerakan literasi sekolah yaitu menumbuhkan minat baca dan menulis peserta didik, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, membentuk karakter positif melalui bacaan bermutu, dan menciptakan lingkungan sekolah yang liberal. Jenis literasi dalam gerakan sekolah tidak hanya membaca buku, tetapi mencakup literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan yang terakhir, literasi budaya dan kewargaan. Tahapan pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Yang pertama yaitu tahap pembiasaan. Membaca 15 menit sebelum pelajaran. Sudut baca di kelas, lingkungan kaya teks seperti poster, slogan, dan mading. Yang kedua yaitu tahap pengembangan, seperti menanggapi bacaan, yaitu ringkasan, resensi, dan diskusi, kegiatan menulis sederhana, dan lomba literasi seperti puisi, cerpen, dan mading. Yang ketiga yaitu tahap pembelajaran, seperti literasi terintegrasi dalam mata pelajaran, tugas berbasis teks dan proyek, serta penilaian kemampuan literasi. Contoh kegiatan GLS. Yang pertama yaitu program 15 menit membaca, pojok baca kelas, jurnal membaca siswa, kunjungan perpustakaan, bedah buku dan pojok karya siswa, dan yang terakhir yaitu literasi digital melalui blog atau majalah sekolah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan seluruh materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan memiliki peran strategis sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan literasi. Pengelolaan perpustakaan harus dilaksanakan berdasarkan konsep dasar manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengelolaan sumber daya manusia secara profesional. Selain itu, keberhasilan perpustakaan juga ditentukan oleh pengelolaan koleksi, klasifikasi, dan katalogisasi. Pelayanan perpustakaan, serta ketersediaan perlengkapan dan tata ruang yang nyaman dan mendukung kegiatan belajar. Perkembangan teknologi informasi mendorong perpustakaan sekolah untuk mengembangkan perpustakaan digital atau e-library guna memperluas akses informasi. Melalui pelaksanaan gerakan literasi sekolah dan penjaminan mutu perpustakaan, kualitas layanan dan budaya literasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan pengelolaan yang baik dan dukungan seluruh warga sekolah. Perpustakaan sekolah mampu berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai review materi. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.